Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini bertepatan dengan hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, bersama-sama kita bisa hadir di Macora Ballroom Derindra Hotel Makassar. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, Golata adalah produk gula retail yang diproduksi dari kebun dan pabrik milik PT PN 14, yaitu pabrik gula Bone, pabrik gula Caming, dan pabrik gula Takalar, Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, bersama-sama kita akan menyaksikan launching Golata oleh PT Perkebunan Nusantara 14 dengan tagline Teman Manis Kita. Boleh kita berikan aplaus. Terima kasih. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan secara virtual Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara kepada Bapak Muhammad Abdul Ghani. Disilahkan dengan hormat. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Firdaus Dewi Linar SH, MHum, Bapak Wali Kota Makassar, Profesor Rudi Jamaluddin, Bapak Bupati Bone, Dr. Haji Andi Afasar M. Pajalangi MSI, Bapak Bupati Takalar HM Hasbi S. STP MSI, Kepala BPM Sulawesi, BPM Makassar, dan BPM LPPM MUI Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Guntur dan Bapak Tujuan Abdullah, serta seluruh Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan khususnya kepada Direksi PT PN Nusantara 14 dan seluruh jajaran. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, atas nama Direktur Utama PT PN Nusantara 3 Holding dan seluruh jajaran Perkebunan Nusantara Group, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh direksi dan manajemen PT PN 14 yang pada hari ini telah melaksanakan launching gula retail Golata di PT PN Nusantara 14. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam 5 tahun ke depan PT PN seluruh Indonesia yang berjumlah PG-nya 43 PG, yang 3 diantaranya ada di Sulawesi Selatan, yaitu PG Bone, PG Caming, dan PG Takalar. Kita akan meningkatkan luas areal HGU sendiri, sekarang dari 55.000 menjadi 100.000 hektar. Kemudian kita sedang bekerja sama dengan perhutani untuk memanfaatkan lebih dari 70.000 hektar areal perhutani. Kemudian di Jawa kita juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menggunakan tanah bengkok, dan kita akan meningkatkan kemitraan dengan petani sehingga dalam 5 tahun ke depan PT PN secara keseluruhan akan meningkatkan luas areal 2 kali lipat dengan produksi gula pada tahun 2025 ditargetkan 2.100.000. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini menjadi penting momentum kita pada hari ini karena pada hari ini kita menyaksikan PT PN 14 melaunching produk gula retailnya menjadi salah satu yang menyediakan kebutuhan dasar di Provinsi Sulawesi Selatan pada khususnya dan seluruh kepulauan Sulawesi pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sasaran dari program roadmap gula atau kemandirian gula PT PN dalam 5 tahun ke depan tentunya pertama-tama ingin meningkatkan
kontribusi BUMN dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan nasional. Kemudian dalam kaitan dengan launching pada hari ini, kita pada tahun ini kita mulai memasuki pasar retail sebanyak 40.000 ton dan dalam 5 tahun akan kita tingkatkan menjadi 400.000 ton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kita hormati bersama Bapak Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara, Bapak Abdul Ghani yang hadir secara virtual bersama kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan hadir di sini Forkopimda, hadir di depan kita juga ada Pak Kasdam, Bapak Brigjen TNI Andi Muhammad. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Perkebunan Nusantara 14, kemudian ada seluruh jajaran dan karyawan PTPN 14 Nusantara, kemudian mewakili Makassar, Bone, dan Takalar, juga Kepala BPOM Makassar, Ketua Asosiasi UMKM Makassar, dan seluruh hadirin yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Ini ada hadir juga perwakilan dari Bone. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama alhamdulillah kita sempat hadir di tempat ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. InsyaAllah mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pejabat yang amanah, baik sebagai institusi, perguruan tinggi, organisasi, perusahaan, keluarga, dan pribadi. Tentu akan diminta pertanggungjawabannya nantinya. Kalau si ada yang jomblo, ya pemimpin bagi dirinya sendiri. Saya rasa di sini tidak ada yang jomblo ya. Mengaku dulu kalau ada. Kuk. Kenapa itu mesin itu? Batu ini. Jadi saya berpikir kayaknya ada masalah itu di dalam itu. Mungkin mesinnya sudah mulai seumuran saya mungkin ya, tahun 83 mungkin dibangun itu barang. Hah? Tahun 72? Weh, belum Pak lahir, belum direncanakan saya. Tetapi tidak apa, sepanjang kita bisa optimalisasi sebuah proses dan siklus, melihat produk ada begini, ada peluang kita masuk juga. Nah pasti lebih cepat kalau dekat-dekat tak kita mulai kasih dulu. Saya juga mau sekali kalau ada dekat-dekat sini, kita tinggal kampanyekan bagaimana golata dulu, golata dan sebagainya. Kalau kita semua sepakat, kabupaten kota sepakat, provinsi, gubernur datang ke di sana, bikin iklan-iklan, ada testimoni. Ya kan ada istilahnya itu hujan batu di negeri orang, hujan sendiri di kampung, ya sudah itulah. Apalagi kalau hujan mas betom di kampung sendiri, hujan batu di kampung orang, ini hujan mas mau di kampung sendiri, kan begitu tuh, tidak ada masalah. Kalau kita sama-sama mau, apa yang kita sulit? Pertama sudah plat merah, yang kedua orang-orang kita yang kerjakan, yang ketiga ada bentom di kampung tak, yang keempat kita butuh itu. Saya rasa kesempatan sekarang. Makanya Pak Soeharto ada itu video-videonya, dia bilang bagaimana mencintai produk sendiri. Mana mau pincang-pincang sedikit produk itu mau dulu. Yang penting bisa menjadi penyambung dulu. Kalau kita tidak sama-sama berat. Kita tidak sama-sama berat. Saya selalu juga kampanyekan ini. Saya kasih tahu istri gue, beli mie yang bisa-bisa saja kita beli. Ambil mie yang bisa-bisa diambil dan kita manfaatkan yang bisa-bisa kita manfaatkan. Tapi tentu saya meminta satu hal, bahwa dibuka akses UKM untuk bisa membuat juga retail-retail untuk menjual ini golata. Kalau bisa langsung direct, kita cut supply chain-nya supaya bisa langsung. Insya Allah ada porsi dibuatkan, porsi 10% atau 20% khusus UKM ini porsinya dia. Khusus untuk yang medium-medium ini. Untuk yang besar-besar, jangan juga ditutup semuanya yang besar. Nanti kita juga terjadi namanya politik kebijakan ekonomi politik. Biasa kalau ekonomi politik yang hantam langsung tutup. Nah ini yang sekarang banyak sekali saya lihat lebih utama kebijakannya ketika itu mau masuk dan dia buka. Karena kalau orang-orang pemodal itu dia tidak ragu-ragu kasih misalnya Rp5.000 per kilo,
dia bertahan sampai 20 tahun, dia biayai memang hanya untuk menghancurkan, selesai begitu semua. Tapi untung ada pemerintah membuatkan HET, harga eceran tertinggi, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi faktor, tetapi kita membuatkan kreativitas biar di dalam kita lebih survive. Kapan lagi kita berjiwa merah putih kalau kita beli gula saja? Saya tidak pernah ubah HP saya Telkomsel tetap. Beli premium saya beli yang tidak subsidi. Jiwa-jiwa nasionalisme harus diuji dari hal-hal yang kecil. Saya beli per jam, saya kasih tahu istri saya beli yang tidak subsidi. Kenapa? Masih bisa Ki makan ini. Bukan kaya Ki, tapi masih bisa Ki beli yang itu. Perlu ATM yang ini saja. Ya kan begini, jiwa nasionalisme juga bisa mempengaruhi juga bagaimana kita ekonomi politik bisa masuk dan ekonomi kita bisa survive. Kemudian terakhir perlu saya sampaikan bahwa tentu PTP 14 ini ada Takalar, Goa, Jenek, Ponto, Sinjai, Wajo dan Boni yang mencakupannya. Tadi mau diangkat sampai 100.000 ya. Wah luar biasa sekali. Ini kalau saya lihat, kalau ini dimaksimalkan, ada plasma, ada sistem yang kita. Saya lihat PTP 14 saja kayaknya yang beda-beda dengan Jawa ya. Kalau Jawa saya lihat, saya pergi ke Jawa Barat dan sebagainya tuh, bagus-bagus. Ada dulu tebu 83 Pak, besarnya begini kayak kalau tidak salah itu. Kalau itu kuambil 1 meter saja kuambil itu, ku makan sampai sore sampai besok masih ada. Di mana itu Pak? Tidak ada, tidak tahu di mana itu tebu 83 dulu, manis sekali besar. Yang sekarang saya lihat takut lihat kena sebegini besarnya. Makanya mungkin lambannya harus diubah ini, ada merah itu sering bakar dulu baru tebang. Ini warna merah itu, saya pikir itu dibakar dulu baru kalau sudah kuning ya dibakar dulu baru ditebang. Mudah-mudahan bukan gitu. Tetapi paling tidak, ini Pertamina sudah ini, tapi itu persoalan lain logonya. Tapi paling tidak, saya rasa, saya pengalaman sekali kalau tebu, karena saya ada tetangga lihat apa segala macam setiap hari-harinya. Kadang-kadang juga itu yang mandori itu saya lihat, pupuk sampai di sawahnya. Produk gula, retail Golata, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dilaunching dengan secara resmi. Terima kasih Bapak, mohon untuk tetap berada di atas panggung. Kami undang dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2, 1. Launching Golata oleh PT Perkebunan Nusantara 14.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah selanjutnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon kepada Bapak Ibu, insyaallah kita sama-sama berdoa. Mohon izin kami memimpin doa dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur atas kelancaran yang Engkau berikan untuk acara kami hari ini ya Allah. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Rabb, dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena kami yakin ya Allah, bersama satu kesulitan terdapat dua kemudahan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sungguh ya Allah, kami mengharapkan manfaat atas apa yang kami lakukan hari ini ya Allah. Selanjutnya kami memohon petunjuk-Mu ya Allah untuk kami semua, agar langkah-langkah yang akan ambil ke depan ya Allah senantiasa dalam petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala keburukan dan dekatkanlah kami dengan segala kebaikan. Ya Allah, hanya Engkau yang berkuasa menurunkan penyakit wabah yang sedang melanda negeri kami ya Allah. Dan hanya Engkau pula lah yang berkuasa mengangkat wabah ini ya Allah. Cukuplah ini menjadi peringatan untuk kami ya Allah, menjadikan kami sadar bahwa kami adalah hamba-Mu yang tak mampu berbuat sesuatu tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah atas segala hilap dan dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, para pemimpin kami yang adil, dan semua yang telah memberikan kebaikannya kepada kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami bermohon ya Allah. Tiada daya dan upaya melainkan kehendak-Mu ya Allah. Perkenankanlah doa kami ya Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu kami akan memberdayakan betul UMKM yang ada di Sulawesi Selatan melalui koperasi-koperasi. Pada saat saya bertemu dengan Pak Gubernur kurang lebih sekitar sebulan setengah yang lalu, saya sampaikan kalau bisa nanti koperasi di dinas-dinas itu seluruhnya adalah menjadi mitra dari PTPN dalam menyalurkan gula Golata ini. Terima kasih sekali atas dukungan dari pemerintah, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Forkopimda, juga teman-teman yang ada di 3 daerah, khususnya di Jeneponto, kemudian di Takalar dan juga di Bone, di mana gula kami berada. Perlu saya sampaikan bahwa produksi tahun ini Pak Wagub, bahwa PTPN 14 adalah juara nasional. Ya, kami juara nasional sekarang walaupun ukurannya kecil-kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit. Karena apa? Dari sisi rendemen kita, rendemen di Sulawesi Selatan adalah rendemen yang tertinggi di seluruh Indonesia. Bisa mencapai, harapan kami bisa mencapai sekitar 8%. Compare saat ini di Jawa itu rata-rata hanya sekitar 6 saja.
Mengapa? Karena memang tahun ini agak anomali cuaca. Namun demikian bahwa produksi tahun ini dibandingkan dengan tahun 2019 sudah terjadi peningkatan kurang lebih 50%. Jadi tahun lalu kami hanya memproduksi kurang lebih hanya sekitar 43-44 ribu ton. Tahun ini kami akan produksi sedikit-sedikitnya adalah sekitar 60 ribu ton. Kami harapkan bisa meningkat sekitar 62 atau 63. Target kami tahun depan apa? Kurang lebih sekitar 80 ribu ton. Sehingga kalau dengan 80 ribu ton ini kita sudah menguasai paling tidak atau bisa mensuplai paling tidak 50% sampai 60% kebutuhan gula di Sulawesi Selatan. Sehingga gula ini bisa menjadi tuan rumah di kampung sendiri. Tadi Pak Gubernur, Pak Wagub sampaikan ya, lebih baik hujan emas di negeri sendiri daripada hujan batu di negeri orang, kan begitu ya Pak. Gula ini betul-betul dari gula tebu beda sekali dengan gula rafinasi. Kalau gula rafinasi itu biasanya untuk gula industri dan itu bahan bakunya adalah dari bit, buah bit yang kemudian jadi rafinasi. Nah, ini benar-benar gula sendiri sehingga dijamin kehalalannya, dijamin kemurniannya, dan kami jamin kemanisannya. Itulah tagline kami, teman manis kita. Kami untuk tahun ini belajar dulu akan memproduksi kurang lebih sekitar 1.500 ton. Namun demikian tidak berarti terpaku di 1.500, bisa lebih. Kami betul-betul juga mendapatkan amanah dari Pak Gubernur bagaimana bahwa PTPN 14 ini juga bisa menyumbang di sisi sektor ekonomi, khususnya menjaga harga gula ini sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga apa? Tidak inflasi. Kita ingat kurang lebih sekitar bulan Januari, Februari tahun ini harga gula sempat menyentuh angka 18.000 bahkan lebih dari 20.000. Ini yang tidak kita inginkan, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi mudah-mudahan kita bisa menjaga stabilitas nasional dalam kebutuhan gula di Indonesia, bisa menjaga harga sesuai dengan HET. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya khusus untuk rekan wartawan mungkin ada pertanyaan akan kami jawab. Sekali lagi Pak Wagub terima kasih, Pak Kasdam dan juga Bapak yang lain. Saya sampaikan bahwa untuk SD saya setujui. 15.000 atau 150.000 kemasan. Bisa tahu Pak seberapa optimis sih Golata ini bisa merebut market share dari produk yang sebelumnya ada. Apalagi kalau dibandingkan produk lain kan dia sudah bertahun-tahun sudah ada. Terus yang kedua tadi Bapak bilang bahwa optimisme bahwa akan merebut market di Sulawesi Selatan khususnya. Untuk tahap awal sendiri, mekanisme distribusi yang Bapak terapkan seperti apa? Kalau yang Bapak sebutkan tadi pola-pola dari memanfaatkan koperasi itu menurut saya itu sangat konvensional. Karena saat ini banyak layanan market digital yang dimanfaatkan oleh sejumlah korporat untuk memasarkan produknya. Terus yang kedua, harapan Bapak sendiri terhadap pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung agar produk Golata ini bisa menjadi tuan rumah di daerah sendiri seperti apa. Dan terakhir sendiri sebagai sebuah perusahaan PTPN besar menjangkau sejumlah market yang ada di seluruh Indonesia, tidak hanya di Sulawesi Selatan sendiri, dengan kondisi pandemik seperti ini, apa sih yang menyebabkan PTPN ini percaya diri meluncurkan produk Golata? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Sindo. Pertama saya ingin sampaikan bahwa gula ini adalah kebutuhan dasar dari masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa kebutuhan gula nasional per tahun itu kurang lebih sekitar 6,5 juta ton setahun. Di mana produksi dalam negeri saat ini baru berkisar antara 2 sampai 2,5 juta ton. Itulah sebabnya bahwa kita masih melakukan impor gula. Nah, jadi apa yang kami launch hari ini
itu relatif masih sedikit sekali. Tadi secara tegas Pak Dirut Holding sampaikan bahwa target kami tahun ini bisa sampai 40.000 ton. Jadi dengan kebutuhan masyarakat yang begitu besar, nampaknya kami 1.500 saja masih kurang. Jadi untuk tahun ini masih belajar ini kita nih. Ya, bayangkan kebutuhan kita secara nasional itu 6,5 juta ton. Sementara produksi nasional tidak lebih dari 2,5 juta. Inilah yang kami harapkan bahwa dalam 5 tahun ke depan produksi gula nasional itu sudah bisa mencapai angka sekitar 4 juta ton. Sehingga akan menurunkan impor dari kita di Indonesia. Nah, mengenai strategi pemasaran, ya memang kami untuk tahap pertama ini adalah dengan menyalurkan melalui koperasi-koperasi. Kenapa demikian? Supaya memutus mata rantai dari korporasi langsung kepada end user, sehingga tidak middleman-nya di tengah itu nggak ada. Itu yang kami lakukan, gitu ya, supaya harganya bisa terjamin tidak lebih dari HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kira-kira begitu Mbak. Jadi 1.500 masih kurang. Kami harapkan ya bisa berkembang lagi dan berkembang lagi. Sementara kebutuhan Sulawesi Selatan sendiri saya perkirakan itu bisa sampai gula Sulawesi Selatan bisa jadi di atas, jauh di atas itu. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Baik. ya pertanyaan simpel saja Pak, soal terkait dengan modernisasi pabrik gula sekarang, apakah ada target untuk melakukan modernisasi pabrik Pak untuk lebih meningkatkan kualitas? Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti yang Bapak tadi bilang, apakah ada inovasi baru Pak terkait dengan adanya gula ini? Karena ini kan hal yang baru, kemudian mengingat banyaknya pesaing-pesaing Pak, apakah ada inovasi baru yang dilakukan? Kemudian yang ketiga, apakah ruang dari pemerintah provinsi diberikan ruang untuk mendistribusikan Pak, termasuk dengan Dinas Perdagangan, apakah ada kerjasama Pak terkait soal itu? Itu aja Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu paling tidak sekitar 2 triliun sampai 3 triliun. Itu pun juga dengan kapasitas hanya sekitar 30.000 ya. 3.000 TCD per hari. Itu saja sudah sekitar 2 triliun. Nah, ini apa yang kami lakukan adalah secara bertahap melakukan perbaikan. Mengingat kondisi perusahaan saat ini dilakukan secara bertahap. Tapi kalau kita lihat bahwa pabrik gula di Pulau Jawa itu ada yang 18 sekian. Kita itu masih lumayan modern sebenarnya, kurang lebih sekitar kalau di Takalar itu tahun 84-an, 84-85 gitu ya. Kemudian di Bone sekitar tahun 75. Ini relatifly kalau di industri gula nasional ini relatif masih baru. Compare dengan pabrik gula yang ada di Pulau Jawa yang dari tahun abad 1800 something aja sudah berdiri. Itu yang pertama. Jadi kami akan lakukan modernisasi secara bertahap. Kedua adalah melalui mengingat persaingan, kami yakin sekali bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi, Pak Wagub, bahwa merek PTPN 14 ini sebagai suatu jaminan. Jadi sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Kami memproduksi gula tetapi tidak pernah terjun di retail, sehingga kami yakin sekali dengan eksistensi dari PTPN 14 yang ada di Sulawesi Selatan sudah dikenal luas oleh masyarakat, dan ini akan menjadi suatu nilai jual buat kami sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama. Mungkin nanti habis ini kami akan melakukan MOU atau signing MOU dengan beberapa mitra sebagai langkah awal dalam penyaluran gula kemasan ini. Kira-kira itu Mas. Saja pertanyaan pertama Pak, tadi disampaikan kan Pak Wagub bagaimana untuk memberdayakan UKM-UKM kita.
selain mendayakan koperasi yang besar-besar itu Pak. Nah untuk strategi pertama ini seperti apa Pak? Mungkin untuk merangkul para UKM kita ke depan untuk memasarkan produk Gulaku ini. Nah itu yang pertama Pak. Yang kedua dari segi harga seperti apa Pak? HET kan 12.500 untuk pemasaran Gulaku sendiri, seperti apa komitmen harga ke depan Pak? Dan yang ketiga mungkin ke depan untuk promosi Gulaku ini mengapa hanya di sosial Pak? Strategi ke depan untuk memasarkan di luar wilayah PTPN 14 itu gimana Pak? Apakah nggak ada prospek ke Jawa untuk persaingannya Pak? Mungkin sekian itu saja Pak. Terima kasih. Sebenarnya kalau distributor sudah beberapa, bukan distributor, koperasi yang sudah melakukan kerjasama sudah beberapa Mas. Jadi kami tidak tidak khawatir soal pemasarannya. Lalu yang terkait dengan kenapa hanya di Sulawesi Selatan, ini kebutuhan Sulawesi Selatan saja belum terpenuhi. Jadi artinya masih sangat jauh. Jadi PTPN itu kan ada gulanya itu ada di kurang lebih 6 PTPN. Dari mulai PTPN 2 Sumatera, 7 Lampung, 9, 10, 11, 12 di Jawa. Nah pabrik-pabrik yang lain ada di Jawa. Jadi strategi dari PTPN Group adalah bukan hanya PTPN 14 saja yang terjun ke bisnis retail atau hilirisasi ini, tetapi seluruh PTPN masing-masing menerbitkan produk ke hilir gitu ya, dengan memakai brand lokal masing-masing. Jadi kalau kami kirim lagi ke Jawa tentunya biayanya akan sangat tinggi sekali sehingga cukup dipenuhi oleh PTPN yang ada di Pulau Jawa gitu. Nah harapannya ke depan ini bahwa PTPN 14 bisa bukan hanya menyuplai di Sulawesi Selatan, tapi itu khususnya adalah ke Indonesia bagian timur. Mudah-mudahan ini bisa segera terwujud, bisa kami pasarkan ke seluruh kawasan di Indonesia bagian timur. Terima kasih.